Dua. Satu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dan keuangan. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyimpanan, dan pengomunikasian nilai pelanggan superior. Pemasaran jasa berguna untuk memudahkan konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara tepat, cepat, dan menyenangkan. Karakteristik jasa. Yang pertama ada jasa tak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dibawi sebelum jasa itu dibeli. Kayak misalkan kamu pergi ke tukang pijat gitu, itu harus dibeli dulu servisnya. Nah, baru bisa mendapatkan servisnya tuh. Habis itu yang kedua ada jasa tak terpisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediaannya, yang berarti konsumen dan pelanggan dituntut untuk datang ke tempat penyediaan jasa secara langsung. Contohnya, orang yang mau membeli jasa pijat harus ke tempat penyedia jasa pijatnya untuk mendapatkan servisnya. Yang ketiga ada variabilitas jasa. Kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan di mana, serta bagaimana jasa itu disediakan. Contohnya pelayanan suatu hotel. Hotel kan ada banyak, tapi beda-beda penyediaan jasanya. Nah, itu dibedakan lagi tergantung siapa yang menyediakannya, kapan dan di mana. Kemudian ada jasa dapat dimusnahkan. Jasa tidak dapat disimpan, dikonsumsi ulang, atau digunakan di masa mendatang. Contohnya agen perjalanan. Saat kamu membeli agen perjalanan atau menyewa suatu agen perjalanan untuk menemani liburan kamu, itu tuh cuman akan sampai ada tenggang waktunya, lewat itu yang nggak bisa kamu simpan gitu. Beda dengan kalau kamu beli barang. Kemudian Melisa. Pemasaran organisasi. Ada dua langkah untuk pemasaran organisasi. Yang pertama, penilaian image. Cara seorang individu kelom- atau sebuah kelompok memandang suatu organisasi disebut image organisasi. Contoh sebuah bank melakukan penelitian pasar untuk mengukur image-nya di masyarakat luas. Yang kedua, pengendalian image. Dalam langkah ini, perusahaan menghendaki agar organisasi mendapatkan image yang ingin dimilikinya. Contohnya, pada bank yang ingin menggeser image-nya yang kurang memuaskan ke arah image yang diinginkan. Fungsi universal pemasaran adalah yang pertama, fungsi pembelian, mencari dan menilai barang dan jasa. Dua, fungsi penjualan, meliputi promosi daripada produk. Tiga, fungsi pengangkutan, perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Empat, fungsi penyimpanan, meliputi penyimpanan dan memelihara barang. Lima, standarisasi dan tingkat mutu, meliputi pemilikan produk menurut ukuran dan kualitas. 6. Pembelanjaan, mempersiapkan dana yang diperlukan untuk kegiatan seperti promosi dan produksi. 7. Pengembalian risiko, menanggung ketidakpastian yang merupakan bagian daripada proses pemasaran. 8. Fungsi informasi pasar meliputi pengumpulan, analisa, dan penyebaran informasi yang dibutuhkan untuk organisasi atau kegiatan. Menganalisa peluang pemasaran. Analisis peluang pemasaran adalah proses riset untuk mencari peluang bisnis baru dan menyusun strategi pemasaran. Terdapat beberapa sistem yang membantu dalam menganalisis peluang pemasaran, yaitu sistem informasi pemasaran, sistem yang mengumpulkan informasi berupa data pemasaran. Dua, sistem pencatatan internal, informasi yang
informasi dasar yang digunakan untuk membuat strategi pemasaran. Contoh, siklus pesanan dan pembayaran. 3. Sistem pelapor penjualan. Berisikan laporan terbaru mengenai penjualan terakhir mereka, seperti laporan kasir yang berisi total pendapatan hari ini. 4. Sistem intelijen pemasaran. Seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan para manajer untuk memperoleh informasi harian mereka mengenai perkembangan yang berkaitan dalam lingkungan pemasaran. Biasanya, manajer menjelaskan sistem ini dengan membaca buku dan surat kabar. Pemasaran. Rencana pemasaran adalah suatu dokumen yang dikembangkan oleh pemimpin perusahaan dan marketing untuk mengarahkan bagian departemen marketing pada perusahaan untuk mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Rencana pemasaran berisi hal-hal seperti yang pertama ringkasan eksekutif, yaitu gambaran ringkasan dari rencana pemasaran. Yang kedua, deskripsi bisnis, menjelaskan semua tentang bisnis yang dilakukan termasuk lokasi, nama pemilik perusahaan, situasi bisnis saat ini, pernyataan misi dan nilai-nilai inti perusahaan serta fokus eksternal yang mempengaruhi bisnis saat ini di masa depan. Yang ketiga ada sasaran pasar dan yang keempat menilai jual unik. Bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar dengan menjual produk dengan harga yang bersaing tapi menghasilkan untung yang sama atau bahkan lebih. Yang kelima ada analisis SWOT dan kompetitor. Bagian ini membandingkan SWOT perusahaan dari kompetitornya, sehingga perusahaan dapat menjelaskan kepada konsumen mengapa mereka harus memiliki produk atau jasa yang ditawarkan. Harus perlu diingat di sini, ketika kita menawarkan produk, kita dilarang sangat keras untuk menjatuhkan produk lain. Yang keenam ada rencana distribusi atau pengiriman. Bagaimana cara perusahaan mengirimkan produk atau jasa kepada konsumen dalam keadaan baik. Dan yang ketujuh ada tujuan pemasaran. Bagian ini mendeskripsikan target pemasaran perusahaan dalam jangka waktu dekat, biasanya tuh 1 tahun. Dan kedelapan ada marketing action plan, menjelaskan secara detail tentang produk atau jasa yang akan kita jual. Dan yang kesembilan ada budget atau anggaran, meliputi biaya yang dikeluarkan saat menjalankan marketing plan yang sudah dibuat. Riset pemasaran. Riset pemasaran itu adalah studi dan penilaian terhadap kepada pasar sekarang guna menetapkan kebijaksanaan metode kinerja usaha yang ditunjang oleh kesimpulan yang dapat diukur. Contohnya penyebaran kuesioner. Riset pemasaran memiliki tujuan untuk memahami perilaku konsumen dan mengetahui apa yang disukai oleh konsumen. Permintaan yang perlu diantisipasi. Yang pertama, permintaan negatif, permintaan retur barang. Perusahaan cenderung menghindari permintaan retur oleh konsumen, maka diperlukan antisipasi sebelum retur terjadi. Yang kedua, tidak ada permintaan. Yang ketiga, permintaan laten. Di saat konsumen memiliki keinginan untuk membeli produk atau jasa yang belum tersedia di pasaran. 4. Permintaan yang tidak stabil. Membuat pelaku usaha sulit memprediksi permintaan dan harga di masa depan. Contoh saat COVID-19, permintaan masker sangat melunjak dan harganya pun sangat mahal. 5. Permintaan berlimpah. Kondisi di mana permintaan meningkat tapi persediaannya tidak terpenuhi. 6. Permintaan tidak teratur. Permintaan yang berubah-ubah setiap periode. Contoh permintaan kue kering dan kalengan yang meningkat hanya pada saat Lebaran. 7. Permintaan tidak sehat. Permintaan terhadap produk yang tidak diinginkan penjual, tetapi konsumen sangat menginginkannya, contohnya alkohol. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan dana dengan biaya yang serendah-rendahnya agar dapat memaksimalkan kekayaan organisasi. Manajemen keuangan berhubungan dengan tiga aktivitas utama,
Yang pertama, aktivitas penggunaan dana. Sebuah aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, aktivitas perolehan dana. Aktivitas untuk mendapatkan sumber di bank. Tiga, aktivitas pengelolaan akun aktiva. Setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, maka harus dikelola sebaik mungkin. Tiga kegiatan utama manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana. Yang kedua, memakai dana. Yang ketiga, mengelola aset. Siklus manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 2. Penganggaran keuangan. Membuat detail anggaran pengeluaran dan pemasukan. 3. Pengelolaan keuangan. Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 4. Pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. 5. Pemeriksaan keuangan. Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen keuangan. Membuat rencana keuangan, pemantauan atau pengawasan melalui laporan keuangan, mengendalikan keuangan, mengetahui asal pembiayaan, pengaturan modal kerja, dan terakhir menilai kelayakan investasi. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.